Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir sepakat untuk mengumpulkan semua pemain diaspora di Belanda dan beberapa pemain lokal untuk menghadapi Timnas Belanda dalam uji coba tertutup. Sebagai persiapan krusial menuju 2 laga hidup mati melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Demi menemukan skema terbaik yang bisa membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia dan menghadirkan kejutan di dunia sepak bola. Di sisi lain, inilah daftar 28 pemain potensial yang bisa dipanggil Patrick Kluivert untuk laga versus Australia dan Bahrain Maret mendatang. Tonton video hingga selesai dan simak ulasan mendetailnya berikut ini. Mantan asisten pelatih Jurgen Klopp, Pepijn Lijnders, dipilih langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir menjadi direktur teknik baru untuk Timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kualitas hebat yang ia miliki, Lijnders diyakini bisa membawa Timnas Indonesia ke level lebih tinggi. Bahkan mampu membentuk generasi pemain muda berkualitas yang akan menjadi kunci kesuksesan di masa depan. Semuanya bisa sangat bahagia jika benar terrealisasi, jadi harapanku. Di sisi lain, ternyata inilah kriteria penting untuk Direktur Teknik Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan mendetailnya hanya di sini. Pelatih anyar Timnas, Patrick Kluivert bersama asistennya Denny Lansat putuskan pergi ke Inggris untuk merayu 2 pemain keturunan Indonesia Grade A striker Justin Kluivert dan bek Pascal Struijk agar mau dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia di laga super krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Kehadiran kedua pemain ini sangat berarti bagi skuad Garuda. Pak Erick Thohir dan PSSI segera proses semua administrasinya agar bisa main Maret mendatang bersama Jairo dan Ole Romeni, jadi harapanku. Di sisi lain, ternyata inilah cara cerdas PSSI rayu pemain keturunan untuk mau dinaturalisasi. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Ketua FA Uzbekistan Abdusalam Azizov putuskan menawarkan posisi pelatih Timnas Uzbekistan kepada Shin Tae-yong untuk menggantikan Srečko Katanec yang mengundurkan diri kah? Dengan gaya melatihnya, Shin Tae-yong diyakini tepat untuk meningkatkan kualitas Timnas Uzbekistan. Apalagi pengalaman hebatnya bersama Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 membuatnya diprediksi bisa membawa Timnas Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Wah, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Apakah Shin Tae-yong siap menyambut tawaran besar ini dan menghadapi tantangan baru yang lebih besar? Simak ulasan menariknya berikut ini. Breaking news bikin bahagia fans Garuda. PSSI akhirnya beri kabar terbaru tentang proses naturalisasi gelandang keturunan Grade A Jairo Riedewald, yang diharapkan besar bisa membela Timnas Indonesia di laga hidup mati melawan Australia dan Bahrain Maret mendatang. Semuanya langsung bisa bahagia mendengarnya. Sejauh mana sebenarnya proses Jairo saat ini? Dan apakah naturalisasi ini akan selesai tepat waktu demi target lolos ke Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya hanya di sini. Ini baru top Marco Top. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berikan pesan kuat dan penuh inspirasi untuk seluruh pemain muda Timnas yang ingin berkarir di Eropa. Mengungkap satu hal yang bisa membuka jalan mereka untuk bersaing dengan pemain Eropa terbaik. Bahkan bisa menjadi bukti bahwa pemain muda Indonesia punya potensi besar untuk berkarir di liga-liga top Eropa. Kok bisa? Apa yang sebenarnya disampaikan Marcelino? Dan mampukah pemain lain mengikuti jejaknya berkarir di Eropa? Ini dia informasi selengkapnya. Langkah super gemilang. Coach Indra Syafri ambil keputusan super jenius kayak gini. Strategi luar biasa untuk seluruh pemain muda Timnas Indonesia demi target besar lolos ke Piala Dunia U20 2025. Langkah visioner yang bikin semua fans Garuda bangga dan semakin optimis akan masa depan cerah sepak bola tanah air. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya Coach Indra siapkan? Dan bisakah keputusan brilian ini akan berbuah manis dan membawa Indonesia cetak sejarah baru di panggung dunia? Simak ulasan mendetailnya berikut ini.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sepakat untuk mengumpulkan semua pemain diaspora di Belanda dan beberapa pemain lokal untuk menghadapi Timnas Belanda dalam uji coba tertutup. Sebagai persiapan krusial menuju 2 laga hidup mati melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Demi menemukan skema terbaik yang bisa membawa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia dan menghadirkan kejutan di dunia sepak bola. Di sisi lain, inilah daftar 28 pemain potensial yang bisa dipanggil Patrick Kluivert untuk laga versus Australia dan Bahrain Maret mendatang. Tonton video hingga selesai dan simak ulasan mendetailnya berikut ini. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharap sepakat mengambil langkah besar untuk persiapan skuad Garuda menghadapi laga super krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Harapan rencana strategis ini mencakup mengumpulkan seluruh pemain diaspora yang berbasis di Belanda bersama beberapa pemain lokal pilihan untuk menjalani uji coba tertutup melawan Timnas Belanda. Pertandingan harapan tersebut bisa menjadi sarana penting untuk menentukan skema terbaik, meningkatkan chemistry antar pemain, dan memastikan kesiapan maksimal skuad Garuda. Langkah harapan ini mungkin bisa membawa hasil positif agar Indonesia mampu merebut poin penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan target utama lolos ke putaran final untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Patrick Kluivert diprediksi akan memanggil 28 pemain untuk laga kontra Australia dan Bahrain. Daftar ini termasuk kombinasi pemain diaspora dan pemain lokal berbakat yang sudah dipantau langsung oleh tim pelatih. Asisten pelatih Timnas, Denny Lanzat, baru-baru ini memantau aksi Eliano Reijnders dan Ivar Jenner yang tampil impresif di Eredivisie. Sementara itu, Alex Pastoor menyaksikan performa Tom Haye dalam laga Almere City. Para pemain diaspora ini diharapkan menjadi tulang punggung tim. Selain itu, 2 nama baru diaspora yang dikabarkan akan bergabung adalah Ole Romenyi dan Jairo Riedewald, menambah kedalaman skuad Garuda. Berikut adalah daftar prediksi pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert, kiper Martin Paes, Nadeo Argawinata, dan Hernando Ari. Back Jay Itzes, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Justin Hubner, Calvin Verdong, Elkan Bagot, Saine Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Muhammad Ferrari. Gelandang, Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, Jairo Riedewald, dan Ricky Kambuaya. Penyerang Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, Rafael Struijk, Ole Romenyi, dan Egy Maulana Fikri. Patrick Kluivert optimistis dengan kombinasi pemain yang dipilih dapat membantu Indonesia meraih 4 poin dari 2 laga penting ini. Hasil tersebut akan menjadi langkah besar bagi Timnas Indonesia untuk mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan asisten pelatih Jurgen Klopp, Pepijn Lijnders, dipilih langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir menjadi direktur teknik baru untuk Timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kualitas hebat yang ia miliki, Lijnders diyakini bisa membawa Timnas Indonesia ke level lebih tinggi. Bahkan mampu membentuk generasi pemain muda berkualitas yang akan menjadi kunci kesuksesan di masa depan. Semuanya bisa sangat bahagia jika benar terrealisasi, jadi harapanku. Di sisi lain, ternyata inilah kriteria penting untuk Direktur Teknik Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan mendetailnya hanya di sini. Kabar harapan menggembirakan datang dari dunia sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharap menunjuk Pepijn Lijnders, mantan asisten pelatih Jurgen Klopp di Liverpool, sebagai direktur teknik baru Timnas Indonesia. Pilihan harapan ini dianggap langkah brilian karena Lijnders dikenal sebagai sosok dengan pengalaman dan kualitas luar biasa di level tertinggi sepak bola Eropa. Dengan pengalamannya, ia diyakini mampu membawa perkembangan signifikan bagi Timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur.
Lebih dari itu, harapan penunjukan Legenders juga diharapkan mampu memastikan keberlanjutan generasi muda berbakat untuk tim Garuda di masa depan. Sebagai direktur teknik, Legenders akan memiliki peran krusial dalam menyelaraskan visi dan filosofi permainan di semua level timnas Indonesia. Ini termasuk menciptakan fondasi kuat di akar rumput grassroots hingga mengintegrasikan pemain-pemain keturunan yang kini menjadi andalan skuad Garuda. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa memilih Dirtek bukanlah hal mudah karena kriteria yang dibutuhkan sangat spesifik. Dirtek harus dihormati dan dihargai oleh semua pelatih yang ada, baik di klub maupun timnas. Dia akan menyamakan persepsi sepak bola di seluruh Indonesia, yang tentu menjadi tantangan besar, ujar Arya. Selain itu, Dirtek harus memiliki energi besar karena akan sering berkeliling Indonesia untuk memastikan implementasi filosofi sepak bola hingga ke level daerah. Indonesia itu luas, jadi fisik dan stamina juga harus prima. Dirtek harus mampu berbicara dari hati ke hati dengan pelatih klub dan pelatih daerah, terutama untuk mengembangkan sepak bola fundamental dan akar rumput tambahnya. Legenders bisa jadi sosok yang sangat cocok untuk peran ini. Dengan pengalamannya bersama Liverpool dan reputasi internasional yang dimilikinya, ia dianggap mampu menciptakan filosofi sepak bola modern yang relevan dengan perkembangan global. PSSI juga diharap melihat adanya kesesuaian dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang berasal dari Belanda. Kombinasi ini diharapkan dapat membangun sinergi yang kuat antara pelatih, pemain diaspora, dan timnas Indonesia. Kami mencari sosok yang mampu menyelaraskan visi antara pelatih, pemain keturunan, dan seluruh elemen sepak bola nasional. Belanda menjadi pilihan kuat karena situasi saat ini dengan pelatih dan banyak pemain diaspora yang berasal dari sana, jelas Arya. Harapan penunjukan Pepijen Legenders menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Dengan kemampuan dan pengalaman Legenders, Indonesia diharapkan tidak hanya mencetak pemain-pemain muda berbakat, tetapi juga memiliki identitas permainan yang kuat dan konsisten di semua level timnas. Pelatih anyar timnas Patrick Kluivert bersama asistennya Denny Lanzat putuskan pergi ke Inggris untuk merayu dua pemain keturunan Indonesia Grade A striker Justin Kluivert dan bek Pascal Struijk agar mau dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia di laga super krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Kehadiran kedua pemain ini sangat berarti bagi skuad Garuda. Pak Erick Thohir dan PSSI segera proses semua administrasinya agar bisa main Maret mendatang bersama Jairo dan Ole Romeni jadi harapanku. Di sisi lain, ternyata inilah cara cerdas PSSI rayu pemain keturunan untuk mau dinaturalisasi. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Langkah besar diharapkan diambil oleh pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert bersama asistennya Denny Lanzat. Mereka diharap memutuskan pergi ke Inggris untuk membujuk dua pemain keturunan Indonesia, yakni Justin Kluivert dan Pascal Struijk, agar bersedia dinaturalisasi dan membela tim Garuda. Upaya harapan ini dilakukan mengingat laga super penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran dua pemain ini diyakini dapat memberikan kualitas tambahan yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk mencapai hasil maksimal. Langkah harapan Patrick Kluivert ini harusnya mendapat dukungan penuh dari PSSI. Di sisi lain, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengakui bahwa meyakinkan pemain keturunan untuk memilih timnas Indonesia adalah tantangan besar. Terutama jika pemain tersebut masih muda dan memiliki peluang bermain untuk tim besar seperti Belanda. Meyakinkan mereka tidak mudah, apalagi untuk pemain muda yang masih punya peluang besar membela timnas Belanda. Tapi jika mereka merasa peluang itu kecil, maka kita punya kesempatan untuk membawa mereka ke Indonesia, jelasnya. Menurut Arya, posisi Indonesia di ranking FIFA yang masih di urutan 127 dunia menjadi tantangan lain. Namun pengaruh Erick Thohir sebagai figur sepak bola dunia memberikan nilai tambah besar. Bargain kita saat ini adalah ketum PSSI. Reputasi beliau di Eropa sangat dikenal.
Banyak pelatih dan pemain top yang menghormati beliau, jadi ini salah satu kekuatan kita untuk menarik pemain keturunan, tambah Arya. Sebagai legenda sepak bola Belanda, reputasi Patrick Kluivert menjadi senjata utama dalam mendekati pemain-pemain keturunan Indonesia. Didukung oleh timnya termasuk Denny Lanzat dan Alex Pastoor, Kluivert memiliki kredibilitas tinggi untuk berbicara langsung dengan Justin Kluivert dan Pascal Struijk. Patrick Kluivert adalah nama besar yang bisa berbicara langsung dengan para pemain keturunan. Dengan level mereka, komunikasi ini menjadi lebih efektif, ujar Arya. Jika proses naturalisasi Justin Kluivert dan Pascal Struijk berhasil, kehadiran mereka akan menjadi tambahan kekuatan besar untuk timnas Indonesia dalam menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney, serta Bahrain pada 25 Maret 2025 di laga kandang. Dengan strategi cerdas dari Patrick Kluivert, dukungan penuh PSSI, dan dorongan dari Erick Thohir, langkah harapan ini mungkin bisa membawa timnas Indonesia semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Ketua FA Uzbekistan Abdusalam Azizov putuskan menawarkan posisi pelatih timnas Uzbekistan kepada Shin Tae-yong untuk menggantikan Srečko Katanec yang mengundurkan diri kah? Dengan gaya melatihnya, Shin Tae-yong diyakini tepat untuk meningkatkan kualitas timnas Uzbekistan. Apalagi pengalaman hebatnya bersama timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 membuatnya diprediksi bisa membawa timnas Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Wah, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Apakah Shin Tae-yong siap menyambut tawaran besar ini dan menghadapi tantangan baru yang lebih besar? Simak ulasan menariknya berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Uzbekistan Rabu kemarin. Pelatih timnas Uzbekistan Srečko Katanec resmi mengundurkan diri meskipun tim asuhannya tengah berada di jalur tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Keputusan Katanec untuk mundur bukan disebabkan konflik atau hasil buruk, melainkan karena alasan kesehatan yang memaksanya menghentikan karier kepelatihannya sementara waktu. Pelatih Srečko Katanec telah memutuskan untuk menghentikan kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Uzbekistan demi fokus pada pemulihan kesehatan. Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusinya yang luar biasa dan berharap yang terbaik untuknya. Demikian pernyataan resmi UFA. Di bawah kepemimpinan Katanec sejak Oktober 2021, Uzbekistan mencatatkan performa gemilang. Dari 42 pertandingan, tim mencatat 26 kemenangan, 8 hasil imbang, dan hanya 8 kekalahan. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Uzbekistan saat ini menempati posisi kedua di grup A dengan 13 poin, hanya terpaut 3 angka dari Iran yang memimpin klasemen. Uzbekistan juga unggul 3 poin dari Uni Emirat Arab di posisi ketiga. Jika mampu mempertahankan posisi ini, mereka akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Setelah pengunduran diri Katanec, UFA kini mencari sosok pelatih baru untuk menggantikan posisinya. Salah satu nama yang santer disebut adalah Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang dikenal memiliki pengalaman luas di level internasional. Shin Tae-yong memiliki reputasi cemerlang, terutama karena pengalamannya melatih timnas Korea Selatan hingga lolos ke Piala Dunia 2018 dan mencetak kemenangan bersejarah atas Jerman. Ia juga berhasil mengembangkan timnas Indonesia dengan membawa filosofi dan gaya bermain modern, mengandalkan formasi 3-4-3 yang kebetulan juga menjadi skema favorit Katanec. Kedatangan Shin Tae-yong ke Uzbekistan dianggap bisa membawa dampak besar. Gaya melatihnya yang disiplin dan fokus pada pengembangan taktik diyakini cocok dengan karakter permainan Uzbekistan. Selain itu, pengalamannya menangani pemain-pemain kelas dunia memberikan nilai tambah bagi skuad Uzbekistan yang sedang membangun momentum. Meski Shin Tae-yong sebelumnya menyatakan ingin kembali ke Korea Selatan setelah kontraknya dengan Indonesia berakhir, peluang untuk menangani Uzbekistan bisa menjadi tawaran menarik. Apalagi timnas Uzbekistan memiliki peluang besar untuk mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan waktu yang mendesak karena pertandingan kualifikasi berikutnya akan dimulai pada Maret 2025, UFA harus segera membuat keputusan.
Sintayong dengan rekam jejak dan visi sepak bolanya bisa menjadi pilihan terbaik untuk membawa Uzbekistan melangkah lebih jauh di panggung sepak bola dunia. Akankah Sintayong menerima tawaran ini? Kita nantikan kabar selanjutnya. Breaking news bikin bahagia fans Garuda. PSSI akhirnya beri kabar terbaru tentang proses naturalisasi gelandang keturunan Grade A Jairo Riedewald, yang diharapkan besar bisa membela timnas Indonesia di laga hidup mati melawan Australia dan Bahrain Maret mendatang. Semuanya langsung bisa bahagia mendengarnya. Sejauh mana sebenarnya proses Jairo saat ini? Dan apakah naturalisasi ini akan selesai tepat waktu demi target lolos ke Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya hanya di sini. Proses naturalisasi gelandang keturunan kelas dunia Jairo Riedewald akhirnya mendapatkan titik terang. Pemain yang saat ini memperkuat klub Belgia Royal Antwerp diincar untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga super penting menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret mendatang. Jairo yang berposisi sebagai gelandang bertahan disebut-sebut mampu memberikan kedalaman luar biasa pada sektor tengah skuad Garuda yang kini mengandalkan Ivar Jenner dan Tom Haye. Kehadirannya diyakini akan membawa dimensi baru bagi strategi permainan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa proses pengumpulan dokumen naturalisasi Jairo Riedewald terus dikebut. Meski waktu semakin mepet, PSSI optimis menyelesaikan semua langkah yang dibutuhkan. Untuk Jairo, dokumen masih kami kumpulkan. Kami lihat apakah proses ini bisa selesai tepat waktu, ujar Arya melalui kanal YouTube pribadinya. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah kelengkapan dokumen administratif yang harus disiapkan untuk mengajukan persetujuan di pengadilan. Proses ini memakan waktu meskipun pemerintah telah memberikan dukungan penuh. Arya menegaskan pemerintah melalui Kemenpora, Kemenkumham, Setnek, bahkan Presiden RI telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh naturalisasi pemain keturunan yang layak memperkuat timnas. Kalau dokumen cepat terkumpul, prosesnya bisa selesai lebih cepat. Yang jadi kendala saat ini adalah pengumpulan dokumen untuk membuktikan bahwa pemain memiliki darah Indonesia dan memenuhi syarat FIFA, jelas Arya. Ia juga menjelaskan bahwa bukti seperti akta kelahiran, silsilah keluarga atau dokumen lain yang menunjukkan hubungan darah dengan Indonesia harus dibawa ke pengadilan. Ini yang paling berat, tapi kami usahakan semaksimal mungkin, tambahnya. Dengan dukungan penuh pemerintah dan semangat tinggi dari PSSI, banyak pihak berharap proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa selesai sebelum laga penting melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025, serta laga kandang melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Jika berhasil, kehadiran Jairo di skuad Garuda akan menjadi tambahan amunisi besar untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua pihak kini berharap proses ini berjalan lancar dan membawa kabar baik bagi seluruh pendukung timnas Indonesia. Ini baru top Marco Top. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berikan pesan kuat dan penuh inspirasi untuk seluruh pemain muda timnas yang ingin berkarir di Eropa. Mengungkap satu hal yang bisa membuka jalan mereka untuk bersaing dengan pemain Eropa terbaik. Bahkan bisa menjadi bukti bahwa pemain muda Indonesia punya potensi besar untuk berkarir di liga-liga top Eropa. Kok bisa? Apa yang sebenarnya disampaikan Marcelino? Dan mampukah pemain lain mengikuti jejaknya berkarir di Eropa? Ini dia informasi selengkapnya. Marcelino Ferdinand Wonderkid Timnas Indonesia memberikan pesan inspiratif bagi seluruh pemain muda yang bercita-cita mengikuti jejaknya berkarir di Eropa. Dengan pengalaman berharga yang ia kumpulkan, Marcelino mengungkapkan satu hal penting yang harus dimiliki pemain muda Indonesia agar mampu bersaing di kompetisi Eropa, yang terkenal dengan kualitas pemain-pemainnya yang luar biasa. Sebagai salah satu bintang paling menjanjikan, Marcelino telah membuktikan diri sebagai pilar utama timnas Indonesia di usia muda.
Ia semakin dikenal dunia setelah mencetak 2 gol kemenangan melawan Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membawa harapan baru bagi skuad Garuda. Kini pemain kelahiran Jakarta itu sedang melanjutkan petualangannya di Eropa bersama Oxford United. Sebelumnya, Marcelino memulai karier internasionalnya di Belgia bersama KMSK Deinze sebelum pindah ke Inggris. Marcelino menegaskan pengalaman bermain di Eropa telah mengajarinya banyak hal, terutama dalam membangun diri sebagai pemain profesional. Di Eropa, para pemain seperti binatang buas, terutama di liga-liga seperti Championship, ujar Marcelino, dikutip dari laman resmi FIFA. Saya harus bekerja keras setiap hari untuk membangun diri, baik secara fisik maupun mental. Taktik bermain dan penguasaan bola saya juga meningkat pesat. Pesan penting lainnya menurut Marcelino adalah pemain muda Indonesia harus membuktikan diri terlebih dahulu di Liga 1 sebelum bermimpi menembus panggung Eropa. Jika saya boleh memberi satu saran untuk pemain muda di Indonesia, buktikan diri di Liga 1 dulu. Setelah itu, jika ingin melangkah lebih jauh ke Eropa, persiapkan diri secara mental dan fisik. Di luar negeri, Anda mungkin harus berjuang sendirian, menghadapi stres, dan melewati tantangan besar. Tapi dengan persiapan matang, semuanya mungkin, tegas Marcelino. Sejak bergabung dengan Oxford United pada Agustus 2024, Marcelino sempat mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain di tim utama. Namun, kerja kerasnya membuahkan hasil. Pada Januari 2025, ia akhirnya melakoni debut bersama tim utama dalam laga Piala FA melawan Exeter City. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini, katanya. Memang sulit karena kurangnya waktu bermain, tetapi keluarga saya selalu memotivasi saya. Rekan-rekan setim di sini juga sangat mendukung, terutama karena saya masih muda dan terus belajar setiap hari. Dengan perjalanan karirnya yang penuh tantangan dan peluang, Marcelino berharap pesannya bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Satu hal yang ia tekankan adalah pentingnya kerja keras, mental baja, dan kesabaran untuk bersaing di liga top dunia. Langkah super gemilang. Coach Indra Syafri ambil keputusan super jenius kayak gini. Strategi luar biasa untuk seluruh pemain muda timnas Indonesia demi target besar lolos ke Piala Dunia U20 2025. Langkah visioner yang bikin semua fans Garuda bangga dan semakin optimis akan masa depan cerah sepak bola tanah air. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya Coach Indra siapkan? Dan bisakah keputusan brilian ini akan berbuah manis dan membawa Indonesia cetak sejarah baru di panggung dunia? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, membuat keputusan brilian untuk seluruh pemain muda yang menjadi bagian dari skuad. Demi mencapai target besar, yaitu lolos ke Piala Dunia U20 2025, Coach Indra mengambil langkah tegas yang membuat banyak pihak kagum dan penuh optimisme. Indra Syafri menginstruksikan seluruh pemain untuk fokus penuh dan tidak keluar masuk membela klub selama turnamen Mandiri U20 Challenge Series. Turnamen ini akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 24 hingga 30 Januari 2025 dan digunakan sebagai persiapan intensif jelang Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung Februari mendatang. Alhamdulillah. Persiapan akhir Timnas U20 Indonesia mendapat 3 laga uji coba, yang kami kemas dalam bentuk turnamen Mandiri U20 Challenge Series, kata Indra Syafri kepada wartawan usai sesi latihan. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang pemanasan, tetapi juga simulasi sempurna untuk menghadapi situasi di Piala Asia U20 2025. Interval jarak pertandingan 2 hari sekali, regulasi, jenis bola, hingga jadwal pertandingan semuanya sama dengan yang akan kami hadapi di Piala Asia. Mudah-mudahan simulasi ini memberi manfaat maksimal bagi tim, tambahnya. Indra Syafri membawa total 30 pemain ke Sidoarjo untuk turnamen ini, sementara jumlah akhir skuad yang akan tampil di Piala Asia U20 hanya 23 pemain. Sebelumnya ada 47 pemain yang didaftarkan ke AFC, kemudian disaring menjadi 34 pemain dalam training camp bulan Januari.
Dari 34 pemain itu, 30 dipilih untuk mengikuti turnamen di Sidoarjo. Agar seleksi berjalan optimal, Indra menegaskan bahwa seluruh pemain harus fokus sepenuhnya pada turnamen ini. Ia meminta kerjasama dari klub agar para pemain tidak lagi keluar masuk demi menjaga konsentrasi dan performa selama turnamen berlangsung. Setelah di Surabaya, kami meminta pelatih klub untuk tidak menarik pemain keluar masuk lagi karena fokus mereka sangat dibutuhkan untuk turnamen ini, ujar Indra. Turnamen ini akan menjadi penentu siapa saja yang masuk daftar 23 pemain untuk Piala Asia U20 nanti. Indra Syafri juga mengungkapkan bahwa 2 pemain dari 30 yang dibawa akan dicoret dalam seleksi awal sehingga hanya tersisa 28 pemain. Hari ini kami mengumumkan pencoretan 2 pemain dan menyisakan 28 pemain. Setelah itu mereka akan melanjutkan TC di Jakarta mulai 31 Januari hingga 8 Februari sebelum berangkat ke Cina untuk Piala Asia, jelasnya. Keputusan tegas dan strategi matang ini membuat banyak pihak optimis dengan peluang besar Timnas U20 Indonesia. Fokus yang diberikan pada turnamen ini diharapkan mampu membangun fondasi kuat untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh tidak hanya di Piala Asia tetapi juga menuju Piala Dunia U20 2025. Dengan langkah gemilang Coach Indra Syafri, seluruh penggemar sepak bola tanah air semakin yakin bahwa Timnas U20 Indonesia bisa mencapai prestasi luar biasa. Demi mimpi besar ini, kita semua harus mendukung penuh, tutup Indra Syafri dengan semangat.